Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marensa Febrianti Aulia, NPM 2021030361, kelas G, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Acara Pidana dengan dosen pengampu Bapak Idrus Al-Ghifari, SHMH. Baik, langsung saja ke penjelasan materi. Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia. Perubahan perundang-undangan di negeri Belanda berdasarkan asas konkordensi diberlakukan pula di Indonesia. Sebenarnya sebelum itu VOC pada tahun 1747 telah mengatur organisasi peradilan pribumi di pedalaman yang langsung memikirkan tentang J.V. Wetten untuk mengganti panitia di Hindia Belanda di negeri Belanda. Pada tahun 1839 dibentuk kembali panitia baru oleh Menteri Jajahan Van den Bosch yang terdiri dari Mr. Scholten, Mr. Schnetter, dan bekas Presiden J.F. Van Ness. Beliau ini seorang logis pula yang berasal dari Groningen. Vissers tiba di Hindia Belanda, ia mulai menyusun rancangan peraturan yang dimaksud. Adapun yang terutama merupakan kesulitan dalam penyusunan rancangan itu dibagi Mr. Vissers adalah mengenai acara perdata. Rancangan Mr. Vissers ini mendapat tanggapan yang berbeda-beda dari pihak-pihak yang dimintai pertimbangan oleh Gubernur Jenderal. Pihak yang tidak menyetujui rancangan itu adalah Procureur Jenderal Mr. Hoodman yang bahwa rancangan itu sangat berbelit-belit dan terlalu mengikat. Ia menganjurkan supaya hal itu disederhanakan, terutama ketentuan-ketentuan yang mengatur alat bukti dan pelaksanaan putusan hakim mengenai penyederhanaan. Ia khawatir bahwa ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam rancangan tersebut akan sangat tugas ketua pengadilan, dan jika ketentuan itu tidak ditaati maka akan mengakibatkan pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk bagi penuntut umum dan terutama juga buat Procureur Jenderal sendiri. Pada dasarnya, Hogerestorff dapat menyetujui rancangan Mr. Vissers dan melihatnya sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan Reglemen tahun 1819 yang mengatur pemeriksaan pengadilan seluruhnya hanya 7 pasal saja. Tetapi Mr. Eisers tidak menyetujuinya dengan alasan jika orang sudah mulai menambah berbagai hal pada rancangan itu, hal tersebut tidak akan memperjelas sampai di mana batas yang dianggap perlu atau layak untuk ditambahkan. Jika demikian, kata Mr. Vissers, lebih baik semuanya saja reglemen acara pemeriksaan di muka pengadilan yang diperuntukkan untuk orang Eropa dinyatakan berlaku bagi Landrat. Selanjutnya, hukum acara pidana masa Inlands Reglement dan Herin Indonesis Reglement. IR ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 1848 sebagai hukum acara pidana dan hukum acara perdata bagi golongan bumi putra, sedang untukkan golongan Eropa berlaku hukum acara pidana Reglement of the Scrover Dering dan sebagai hukum acara perdata Reglement of the Resinor Dering. Pada waktu itu pengadilan sehari-hari untuk orang bumi putra adalah Landrat, yang sekarang menjadi pengadilan negeri, dan pengadilan sehari-hari untuk golongan Eropa adalah Raad van Justitië yang sekarang menjadi pengadilan tinggi. Raad van Justitië pada waktu itu di samping merupakan pengadilan sehari-hari untuk golongan Eropa juga merupakan pengadilan tingkat banding bagi golongan bumi putra. Seperti diuraikan di atas, IR yang disusun oleh Mr. H.L. Vissers ini semula dimaksudkan sebagai percobaan saja dan ditetapkan berlaku untuk Jawa dan Madura, yang kemudian apabila hasilnya agak memuaskan akan ditetapkan juga untuk daerah-daerah lain. Selanjutnya, hukum acara pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951. Pada tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan perubahan penting dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951. Pada pokoknya, peraturan tersebut di atas terdiri dari 20 pasal beserta aturan peralihannya berisi 4 hal, yaitu yang pertama, penghapusan beberapa pengadilan yang tidak sesuai lagi dengan suasana negara kesanan. Kedua, penghapusan secara berangsur-angsur pengadilan suapraja di beberapa daerah tertentu dan semua pengadilan adat. Ketiga, pelanjutan peradilan agama dan peradilan desa. Dan keempat, pembentukan pengadilan negeri dan kejaksaan di tempat-tempat di mana dihapuskan Landrat atau pengadilan negara, serta pembentukan pengadilan tinggi di Makassar dan pemindahan tempat kedudukan pengadilan tinggi Jogja dan Bukit Tinggi masing-masing ke Surabaya dan Medan. Selanjutnya, proses pembentukan KUHAP.
Penyusunan rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimulai pada tahun 1967 dengan dibentuknya sebuah panitia intern Departemen Kehakiman. Tapi sebenarnya embrio dalam rangka pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah ada sejak 1965. Waktu itu sudah ada draft rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dibicarakan di dalam forum DPR oleh pemerintah. Draft ini ditarik kembali karena belum dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya, pada tahun 1968 diadakan Seminar Hukum Nasional 11 di Semarang tentang hukum acara pidana dan hak-hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional. Di tahun 1973, Panitia Intern Departemen Kehakiman dengan memperhatikan kesimpulan Seminar Hukum Nasional tersebut menghasilkan rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, naskah yang kemudian dibahas bersama oleh suatu tim antar departemen yakni Kejaksaan Agung, Departemen Hankam termasuk Polri dan Departemen Kehakiman yang dipimpin oleh Menteri Kehakiman Profesor Umar Seno Aji. Pembahasan oleh tim antar departemen ini untuk beberapa materi mengalami jalan buntu sehingga sulit untuk dipertemukan. Pengertian hukum acara pidana. Pengertian hukum acara pidana menurut Simons, hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana dan berisi acara pidana. Fungsi dan tujuan hukum acara pidana. Yang pertama, fungsi hukum acara pidana. Hukum acara pidana memiliki dua fungsi, yakni fungsi represif dan fungsi preventif. Fungsi represif adalah tindakan yang dilakukan setelah atau sudah peristiwa terjadi. Jadi pada fungsi ini hukum acara pidana digunakan sebagai sarana dan melaksanakan dan menegakkan hukum pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Sedangkan fungsi preventif adalah fungsi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebuah tindak pidana sehingga diharapkan mengurangi tindak kejahatan. Tujuan hukum acara pidana yang pertama untuk mencari dan menentukan fakta menurut kebenaran akan suatu tindak pidana. Yang kedua, menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan. Orang yang terlibat dalam hukum acara pidana, tersangka, terdakwa, terpidana, penyidik, jaksa, penasihat hukum, sanksi. Ilmu-ilmu pengetahuan pembantu hukum acara pidana itu adalah ilmu logika, psikologis, psikiatri, kriminologi, kriminalistik. Dalam hukum acara pidana ada dua kepentingan hukum yang harus dijamin, yaitu yang pertama kepentingan masyarakat dengan tujuan untuk ketertiban hukum atau ketertiban umum yang harus dijamin supaya masyarakat dapat melangsungkan hidupnya secara aman dan tentram. Kedua, kepentingan individu yang terdiri dari hak-hak asasi manusia yang harus dijamin pula. Selanjutnya, asas-asas hukum acara pidana. Yang pertama, perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Asas ini disebut juga dengan istilah asas isonomia atau equality before the law. Kedua, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang. Tahap-tahap pemeriksaan dalam hukum acara pidana. Yang pertama, pengertian sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana yang merupakan terjemahan dari criminal justice system secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Suatu bagian dari sistem ini yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat. Selanjutnya, tahapan-tahapan pemeriksaan dalam hukum acara pidana. Yang pertama, tahap penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Yang kedua, tahap penyidikan. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat negara sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Ketiga, tahap penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan. Keempat, tahap persidangan. Setelah melewati tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, maka tahapan selanjutnya ialah persidangan. Tahap persidangan ini dimulai setelah tahap pemeriksaan pengadilan dan dalam hal ini ditetapkan 3 orang majelis hakim pada pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara. Setelah ditetapkan 3 orang majelis, maka selanjutnya ditentukan hari sidang.
Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pidana dapat dijatuhi berdasarkan pada minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim, yang mana alat bukti itu sendiri diatur dalam pasal 184 ayat 1, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Perihal penuntutan. Pertama, pengertian penuntut umum. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 butir 6 disebutkan yang pertama, jaksa adalah penjabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedua, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kewenangan penuntut umum pasal 14 KUHP. Penuntut umum mempunyai wewenang yang pertama, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dan penyidik atau penyidik pembantu. Kedua, mengadakan pre-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Yang ketiga, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. Keempat, membuat surat dakwaan. Kelima, melimpahkan perkara ke pengadilan. Keenam, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. Ketujuh, melakukan penuntutan. Delapan, menutup perkara demi kepentingan hukum. 9, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menuntut ketentuan undang-undang ini. 10, melaksanakan penetapan hakim. Kewenangan jaksa pasal 30 UU Kejaksaan bidang pidana. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, surat dakwaan. Yang pertama, pengertian surat dakwaan. Surat dakwaan adalah jenis surat yang digunakan dalam ranah pidana pada tahap penuntutan. Kedua, fungsi surat dakwaan. Fungsi ini dari surat dakwaan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, bagi pengadilan atau hakim sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan keputusan. Kedua, bagi penuntut umum sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis tuntutan pidana dan penggunaan upaya hakim. Ketiga, bagi terdakwa sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan. Selanjutnya, proses pengajuan tuntutan. Yang pertama, diajukan atas permintaan hakim ketua sidang. Kedua, demikian halnya dengan pengajuan pembelaan. Ketiga, jawab-menjawab dengan syarat terdakwa mendapat giliran terakhir. Keempat, tuntutan, pembelaan, dan jawaban dibuat secara tertulis. Kelima, pengecualian bagi terdakwa yang tidak pandai menulis. Kewenangan pengadilan untuk mengadili. Pengertian kekuasaan hakim. Prinsip penting negara hukum adalah adanya kebebasan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, sehingga dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 berbunyi kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya, batasan kewenangan mengadili. Kalau ditinjau dari segi pembagian kekuasaan kehakiman, undang-undang telah menentukan batasan yurisdiksi masing-masing lembaga pengadilan. Sengketa yang dapat diajukan ke pengadilan negeri dalam hal ini kedudukannya sebagai peradilan umum hanya terbatas pada perkara pidana dan perkara perdata. Dalam bidang perdata terbatas pada perdata umum dan perdata niaga, sedangkan perkara perdata lain mengenai perkawinan dan warisan bagi yang beragama Islam menjadi yurisdiksi absolut lingkungan peradilan agama. Sedangkan untuk perkara perdata tata usaha negara merupakan yurisdiksi peradilan tata usaha negara. Selanjutnya, penetapan wewenang mengadili. Salah satu kewenangan dari Mahkamah Agung yang diamanatkan oleh konstitusi adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Ganti kerugian, rehabilitas, dan penggabungan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian menurut pasal 1 butir 22 UU nomor 8 tahun 1981 KUHP dinyatakan bahwa ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena dianggap ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku atau karena keliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya, macam-macam ganti kerugian. Yang pertama, ganti kerugian kepada pihak ketiga atau korban.
Bentuk ganti kerugian ini sejajar dengan ketentuan dalam bab 13 KUHP mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, pasal 98 sampai pasal 101 KUHP yang tidak dimasukkan ke dalam pengertian ganti kerugian. Apabila terpidana tidak memperbaiki kerusakan itu menurut cara dan dalam batas waktu yang ditentukan oleh pengadilan dapat mengubah pidana itu menjadi kerja paksa, denda pemecatan dari tugas khusus atau ditegur di muka umum. Kedua, ganti kerugian kepada terpidana setelah peninjauan kembali apabila permohonan peninjauan kembali oleh terpidana diterima oleh Mahkamah Agung dan membatalkan putusan yang memidana serta membebaskan terpidana, maka timbul hak bagi terpidana untuk menuntut ganti kerugian. Jangka waktu permintaan ganti rugi terhadap tindakan sebagaimana dalam pasal 95 KUHP, pengajuan tuntutan ganti kerugian diberikan dalam tenggang waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap serta terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian adalah 3 bulan dihitung sejak pemberitahuan penetapan peradilan. Pengaturan tentang jumlah pembayaran ganti kerugian dalam pasal 9 ditentukan besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp500.000 dan paling banyak Rp100.000.000 apabila mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan. Besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25 juta dan paling banyak Rp300 juta. Sedangkan yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp600 juta. Jauh berbeda dengan sebelumnya, ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf B dan pasal 95 KUHP paling sedikit Rp5.000 dan paling banyak Rp3 juta. Rehabilitasi pasal 1 angka 23 UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Jenis-jenis rehabilitasi. Yang pertama, rehabilitasi medis. Tujuan dan sasaran rehabilitasi. Tujuan rehabilitasi mencakup 4 aspek, yaitu self-realization, human relationship, economic efficiency, dan civic responsibility. Pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan saksi salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi. Keberadaan saksi dan korban sangatlah penting mengingat seringkali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang disebabkan adanya ancaman baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang ditujukan kepada saksi dan korban. Pemeriksaan terdakwa guna menentukan nasib seorang terdakwa. Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan bagian yang sangat esensial untuk menemukan bersalahnya atau tidak seorang terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan ditentukan dengan pembuktian. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Selanjutnya, pemeriksaan ahli. Pentingnya alat bukti ahli sangatlah diperlukan pada setiap proses perkara pidana di pengadilan yang pada hakikatnya akan membuat terang suatu perkara pidana. Pemeriksaan berdasarkan keahliannya yang memungkinkan dibuatnya suatu putusan. Selanjutnya, barang bukti. Yang pertama, keterangan saksi, kedua, keterangan ahli, ketiga, surat, keempat, petunjuk, kelima, keterangan terdakwa. Yang selanjutnya, tuntutan pidana. Umumnya pada perkara pidana, setiap korban tindak pidana hanya memiliki tujuan untuk mempenjarakan pelaku tindak pidana, sehingga membuat korban tidak menuntut kerugian lainnya. Akibat dari pandangan demikian ialah tindak pidana hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap suatu tertib hukum. Hal pembuktian. Pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Dalam pengertian lain, bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Selanjutnya, teori-teori dalam pembuktian. Yang pertama, teori pembuktian berdasarkan undang-undang positif. Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada
undang-undang. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Kedua, teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Pembuktian ini disebut juga conviction in time. Disadari bahwa alat berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Ketiga, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim menurut alasan yang logis. Pembuktian ini mempunyai konsep bahwa hakim dapat memutuskan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem teori ini dapat dikatakan pembuktian bebas karena hakim dapat bebas menyebutkan alasan-alasan keyakinannya. Keempat, teori pembuktian menurut undang-undang negatif, yang pada prinsipnya teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut. Putusan pengadilan. Pengertian putusan hakim. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai penjabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, asas putusan hakim. Pertama, memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Kedua, wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Ketiga, diucapkan di muka umum. Selanjutnya, jenis putusan hakim. Yang pertama, putusan salah dibagi menjadi putusan preparator, putusan interlokutor, putusan provisional. Kedua, putusan akhir dibagi menjadi putusan deklarator, putusan konstitutif, dan putusan kondemnator. Formulasi hukum hakim yang pertama memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan, dan amar putusan, yaitu tentang dalil gugatan, tentang jawaban para pihak, tentang uraian singkat dan lingkup pembuktian, tentang pertimbangan hukum, dan tentang ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya tentang amar putusan. Yang kedua, mencantumkan biaya perkara. Kekuatan putusan hakim. Yang pertama, kekuatan mengikat. Kedua, kekuatan pembuktian. Ketiga, kekuatan eksesutorial. Upaya hukum. Pengertian tentang upaya hukum. Secara hukum, pengertian dari upaya hukum diatur dalam pasal 1 angka 12 KUHP yang berbunyi upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Upaya hukum biasa. Yang pertama, banding. Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana. Yang kedua, kasasi. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana. Selanjutnya, upaya hukum luar biasa. Yang pertama, pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum ini diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung secara tertulis terhadap putusan yang telah diputuskan oleh pengadilan selain dari Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama disertai dengan risalah yang memuat alasan permintaan tersebut dengan ketentuan tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan dan hanya boleh diajukan sebanyak satu kali saja. Kedua, peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Yang pertama, dasar hukum eksekusi. Yang pertama pasal 195 sampai pasal 208 dan 224 HIR atau pasal 206 sampai pasal 240 dan 298 RBG. Yang kedua pasal 225 HIR, pasal 259 RBG yang mengatur eksekusi tentang putusan pengadilan yang menghukum tergugat untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Yang ketiga, pasal 180 HIR atau pasal 191 RBG yang mengatur pelaksanaan putusan secara serta-merta. Yang keempat, pasal 1198 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hipotek merupakan hak kebendaan yang tetap melekat di atas benda hipotek di tangan siapa benda itu berada. Yang kelima, peraturan lelang nomor 189 tahun 1908. Selanjutnya, asas-asas eksekusi. Asas-asas eksekusi. Yang pertama, putusan yang akan dieksekusi adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, putusan yang tidak dijalankan secara sukarela. Yang ketiga, putusan yang bersifat kondemnator. Yang keempat, eksekusi atas perintah ketua pengadilan agama dan di bawah pimpinan ketua pengadilan agama. Yang selanjutnya, eksekusi harus sesuai dengan amar putusan. Jenis-jenis eksekusi, ada 3 jenis eksekusi dalam hukum acara perdata. Yang pertama, eksekusi membayar sejumlah uang. Yang kedua, eksekusi melaksanakan suatu perbuatan, pasal 225 HIR atau 259 RBG. Yang ketiga, eksekusi real, pasal 1033 RV. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.